Oke guys, jadi selamat malam buat teman-teman. Ini kurang lebih udah jam 22.32 malam ya, jadi jam setengah 11 malam. Jadi hari ini gue mau bahas tentang pendanaan cash collateral ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cash collateral itu apa tuh? Jadi kredit cash collateral itu adalah pendanaan tanpa anggunan. Jadi anggunannya itu ya kayak deposito lu. Coba yuk kita belajar bareng ya. Kita sharing-sharing nih buat teman-teman nih. Kredit kas kolateral adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah existing yang memiliki dana yang disimpan di bank tersebut berupa deposito, tabungan rupiah, tabungan valuta asing, ataupun giro. Jadi contohnya nih buat teman-teman, jika kamu memiliki dana deposito berjangka di Bank BRI misalnya contoh, dan kamu butuh dana segar untuk menambahkan modal usaha, tak perlu mencairkan deposito berjangka tersebut karena ada untuk mendapatkan kredit usaha dari Bank BRI dengan jaminan deposito yang berjangka yang ada simpan di Bank BRI. Nah kebetulan kenapa gue pengen ngebahas ini karena gue kan ada project itu kurang lebih project ekspedisi yang gue sekarang lagi jalanin, itu memang membutuhkan dana modal 100 miliaran gitu ya guys. Nah dari situ akhirnya gue dapet teman-teman yang ditawarin nih, lu mau nggak pakai cash collateral gitu, dimana kamu dibiayain daripada dia harus narik depositonya ya kan, untuk modalin kamu lebih baik kamu pakai itu, fasilitas itu, yang penting project lu bener. Dan semua project udah kita masukin semua ya, kita lagi nunggu presentasi. Company profile juga udah aku kirim dan dia udah oke. Dan hari ini mungkin aku akan ngatur waktu lagi ke Jakarta teman-teman. Mungkin aku nanti kedepannya akan sharing-sharing lagi nih pengalaman aku mendapatkan permodalan 150 miliar. Nah buat teman-teman ya, kita belajar bareng ya, makanya di sini aku sharing-sharing bareng pengalaman aku buat teman-teman. Oke, jadi ada beberapa ketentuan kredit kas kolateral. Yang pertama, maksimal jangka waktu kredit ditentukan dengan jangka waktu deposito, tabungan rupiah, tabungan valuta asing, giro yang disimpan di bank bersangkutan. Contohnya kasus Anda menyimpan deposito dalam waktu 24 bulan. Jadi tergantung ya. Misalnya deposito lu ada 2 tahun, 3 tahun, atau 24 ada 2 tahun ya. Maka pengajuan kredit collateral ada, kamu akan disetujui paling lama 24 bulan. Jadi tergantung deposito lu. Kalau deposito lu 2 tahun, lu paling maksimal kontraknya 2 tahun pakai cash collateral tersebut sampai jatuh tempo deposito tersebut. Terus yang kedua, maksimal plafon kredit ditentukan oleh bank bersangkutan. Bank BRI 95%, Bank Mandiri 90%, Bank BRI 90%. Jadi di BRI itu 90% dari deposito. Misalnya contoh deposito lu ada 100 miliar. Ya teman-teman bisa dapat kurang lebih 100 miliar ya, paling teman-teman dapat 90 miliar, kurang lebih seperti itu. Dari total deposito atau tabungan yang dijaminkan. Yang ketiga, mempunyai dana deposito, tabungan, giro sebesar plafon kredit yang diajukan. Oke. Nah, untuk syarat-syaratnya buat teman-teman, kita lagi ngelengkapin syarat-syarat untuk pendanaan 150 miliar. Apa yang harus syaratnya? Biasanya KTP suami istri, KK, surat nikah, NPWP pribadi. Ya, itu untuk pribadi. Kalau yang izin, ya yang punya usaha, mungkin izin usaha, SIUP, surat izin tempat usaha, tanda dapat perusahaan, nomor pokok wajib pajak. Kurang lebih itu. Nah, jika kamu benar-benar berminat menggunakan fasilitas kredit kas kolateral, silakan kamu baca syarat ketentuan yang berlaku dahulu agar bisa memahami manfaat resiko yang dihadapi kelak. Oke, jadi kurang lebih pengertiannya seperti itu secara dasar. Tapi secara di lapangan kita harus ada yang namanya biaya provisi, ada biaya ini, biaya itu, seperti itu teman-teman. Dan mungkin yang kita harus, ketika gue kerja sama nanti, gue lagi cari nih legalnya gimana, karena uang itu masuknya kemana, bebannya itu siapa yang bayar, dan itu harus dibenerin dulu di depan. Jadi buat teman-teman nih pasti ada yang nawarin banyak investasi 100 miliar, 200 miliar ya kan, tapi banyak orang yang minta uang DP dulu, bayar dulu ini, bayar dulu itu. Aku saranin jangan ya. Jangan, karena yang namanya investasi itu bisa, yang namanya diskonto itu bisa dibayarkan lewat pencairan. Jadi dipotong aja, misalnya contoh teman-teman cair 100 miliar ya, diskontonya bisa dipotong lewat situ. Atau kalau memang misalnya mereka harus menyiapkan dana lebih minimal kayak gua gitu, gua bilang sama dia, gua nih sebagai jaminan aset gua yang pertama. Yang kedua, gua punya beberapa aset yang nilainya 1,5 miliar sesuai dengan diskontonya keluar, atau ya diskonto lah. Di perbankan ada pengeluaran diskontonya ya, biaya admin dan lain-lain. Atau gini aja, uang gua masukin di situ.
ya, di deposito di bank tersebut. Ketika bank tersebut udah deposit, itu sebagai jaminan ini lo gue punya duit. Jadi nanti lo tinggal transfer aja, ya ini lo kita ada duit. Kita kalau cuma mengendap doang nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita transfer ke seseorang, kita nggak mau. Aku udah bilang kayak gitu. Dan dia udah oke. Memang uang kita hanya mengendap doang di tabungan kita. Setelah sudah mengendap, ya sudah. Nanti dananya cair. Ketika sudah cair, ya ambil aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dananya cair di rekening PT, ya udah ini ambil, tarik, nggak apa-apa. Tapi kan secara include kan masuk semua. Seperti itu. Itu yang harus teman-teman perhatikan untuk legalitas dan juga keamanan uang yang lu punya. Nah, collateral itu kelebihannya adalah teman-teman nggak perlu bingung pakai jaminan aset. Kurang lebih kayak teman-teman mau ambil kredit, kartu kredit kan harus punya tabungan minimal mengendap kurang lebih 6 bulan di luar. Misalnya teman-teman ambil kredit tuh 5 juta ya, kartu kredit 5 juta, minimal lu harus punya 20 juta di kredit. Ini kurang lebih kayak gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi cash collateral adalah pinjaman kredit yang memakai anggunan berupa deposito kita. Daripada deposito kita ambil itu kan bunganya eman ya. Kan deposito kan ada yang namanya kena bunga, ya kan. Daripada kita ambil bunganya angus, lebih baik pakai jaminan itu untuk ambil kredit. Nah, untuk bunga-bunganya sendiri coba gua cek ya. Bunganya berapa sih untuk ini ya? Berapa bunga ya? Berapa beban biaya bunga ya? Oke, ini kredit bunga kredit. Oke, ini ada namanya cash collateral sebagai objek jaminan PT. Oke, kita cek ya. Ngambil kredit kepada PT Rakyat BRI selaku kreditor dengan menggunakan benda jaminan cash collateral. Maka debitur pemilik jaminan menandatangani perjanjian pokok atau perjanjian kredit dan perjanjian akses. Oke, jadi ini kurang lebih konsepnya kayak gini teman-teman. Nah, aku udah paham sih ya teman-teman ya. Jadi aku udah mempelajari semua. Dan untuk bunganya sendiri, bunganya kurang lebih hampir sama ya, kayak bunga kredit pada umumnya. Cuman di sini paling enak tuh dia kontraknya bisa 2 tahun ya, kontraknya 2 tahun. Dan teman-teman tergantung ya depositonya itu berapa tuh lamanya, sesuai dengan depositonya. Kalau bunga kurang lebih so-so lah sama. Yang penting teman-teman ketika pakai cash collateral itu teman-teman bisa kerjasama sama pemilik depositonya. Jadi nanti sistemnya kerjasama, uangnya itu masuk ke di rekening perusahaan lo, karena dia yang akan berinvestasi. Tujuannya itu mereka berinvestasi di perusahaan lo, perusahaan lo tuh daripada dia uangnya nganggur. Jadi bisa dua nih, depositonya tetap cair ya, deposito hubungannya tetap cair, dia dapat keuntungan dari lu. Dan untuk pembayaran bunganya itu bisa diambil dari keuntungannya. Seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman semoga informasi ini bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan pendanaan di atas 100 miliar, aku saranin buat teman-teman konsultasi kepada Miliarder Boy dulu. Karena memang kita berpengalaman untuk mendapatkan pendanaan 20 miliar. Terakhir gue 20 miliar guys. Tujuannya untuk apa sih teman-teman bisa konsultasi? Tujuannya biar teman-teman tuh nggak kena tipu, nggak dibohongin sama orang-orang yang mengambil keuntungan. Karena ada beberapa orang yang ditawarin modal ratusan miliar tapi disuruh uang DP dulu, bayar ini, bayar itu gitu ya. Itu pasti banyak penipuan di situ. Makanya teman-teman sebelum teman-teman beranjak lebih jauh, teman-teman konsultasi ke gua, join ya member VIP gua atau ikutin workshop gua setiap bulannya untuk informasi lebih lengkap. Dan teman-teman bisa konsultasi selama 1 tahun gratis. Tujuannya apa sih konsultasi? Biar lu nggak kena tipu di dunia investasi. Pengennya dapat modal malah kepentung sama penipu lu. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Salam cuan dari Miliarder Boy. Kita cuan-cuan bareng, kita sharing-sharing investasi bareng. Biar teman-teman kalau misalnya ini nih nanti gimana nih, ini gimana, ya aku akan sharing semuanya. Apakah ini pendanaannya benar-benar real atau dia modus penipuan? Kita akan sharing di video gua selanjutnya. Thank you guys.